Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam kegiatan Wisuda Nasional Politeknik Pembangunan Pertanian Indonesia dan Politeknik Engineering Pertanian Indonesia pada tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Kami ingin melaporkan, Bapak Sekjen yang kami hormati, bahwa Wisuda Nasional Polbangtan dan PEPI tahun 2026 ini merupakan momentum pengukuhan atas keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan tinggi vokasi pertanian, sekaligus menandai kesiapan para lulusan untuk memasuki dunia kerja, mengembangkan usaha, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan pertanian. Pada tahun ini, Kementerian Pertanian melalui 6 Polbangtan dan juga PEPI akan mengukuhkan sebanyak 1.532 lulusan dari 27 program studi. Jumlah tersebut terdiri dari 311 lulusan Polbangtan Yogyakarta Magelang, 281 lulusan Polbangtan Bogor, 268 lulusan Polbangtan Goa, 247 lulusan Polbangtan Malang, 185 lulusan Polbangtan Medan, 114 lulusan Polbangtan Manokwari, dan 126 lulusan PEPI. Di antara para lulusan tersebut terdapat mahasiswa asal Republik Demokratik Timor Leste. Kehadiran mahasiswa internasional ini mencerminkan kontribusi pendidikan vokasi pertanian Kementerian Pertanian dalam mendukung pengembangan kapasitas SDM pertanian melalui kerjasama dengan negara sahabat. Wisuda nasional ini mengusung tema lulusan vokasi pertanian menggerakkan swasembada pangan berkelanjutan melalui inovasi, hilirisasi, dan modernisasi pertanian. Tema ini menegaskan harapan agar para lulusan tidak hanya memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuannya, namun juga mampu menggerakkan inovasi dan teknologi, meningkatkan nilai tambah serta penguatan pertanian modern untuk mendukung swasembada pangan nasional berkelanjutan. Bapak Sekjen dan hadirin yang kami hormati, sejalan dengan tema tersebut, pendidikan vokasi Kementerian Pertanian diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, berkarakter, adaptif terhadap teknologi dan digitalisasi, serta memiliki jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan. Para lulusan tidak hanya dipersiapkan sebagai pencari kerja atau job seeker, namun juga sebagai pencipta lapangan pekerjaan atau job creator dan penggerak pembangunan pertanian. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ada 3 pesan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah para wisudawan semua, jadilah pembelajar sejati dengan future mindset. Ada 3 kata kunci yang saling terkait. 1, mindset yang positif. 2, learning agility. Yang ketiga adalah grit. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan, apa itu pembelajar sejati? Pembelajar sejati adalah belajar dari siapapun, belajar kapanpun, belajar dimanapun. Jadikan sawah jadi sekolah, jadikan greenhouse jadi sekolah, jadikan kebun jadi sekolah, jadikan petani sebagai guru. Itu pembelajar sejati. Nah, Einstein pernah mengatakan, once you stop learning, you start dying. Artinya kalau kita sudah berhenti belajar, artinya sudah memulai kematian. Artinya apa? Artinya, kalau kita ini tidak belajar, kita tidak akan mampu beradaptasi terhadap perubahan. Karena perubahan cepat sekali. Apa yang terjadi? Kita mati secara sosial. Mengapa mati secara sosial? Karena kita tidak mampu beradaptasi. Oleh karena itu, sebenarnya Anda di Polbangtan, di Politeknik, di Kementan ini dicetak untuk menjadi pembelajar. Karena begitu lulus 5 tahun lagi, maka ilmu yang diajarkan belum tentu masih relevan. Kenapa? Ya karena kecepatan perubahan di luar yang begitu cepat. Makanya kalau kita semua bukan pembelajar sejati, ada hal baru kita nggak bisa mengikuti. Tapi kalau kita pembelajar, maka kondisi apapun kita akan cepat beradaptasi karena kecepatan kita belajar. Nah, orang-orang yang menjadi pembelajar sejati adalah orang-orang yang memiliki mindset yang baik. Kalau Anda baca bukunya Carol Dweck dari Harvard, dia mengatakan ada 2 jenis mindset.
Ada yang disebut sebagai growth mindset, ada yang disebut sebagai fixed mindset. Orang yang fixed mindset, pasrah pada keadaan, tidak yakin bahwa dirinya bisa berubah. Orang growth mindset yakin bahwa dirinya bisa berubah, yakin bahwa kemampuannya bisa berubah, yakin bahwa IQ-nya bisa berubah, yakin bahwa kebiasaannya bisa berubah. Orang-orang growth mindset orang yang optimis. Pak Menteri Pertanian kira-kira fix atau growth? Growth, karena Pak Menteri Pertanian selalu membawa optimisme. Yakin bisa, yakin bisa, yakin bisa. Itu orang-orang yang akan sukses adalah orang-orang yang growth mindset. Biasanya orang growth mindset apa? Orang yang pembelajar sejati yang baik. Makanya kemajuan bangsa akan sangat ditentukan oleh bagaimana cara pandang dan mindset orang-orang di dalamnya. Makanya Indonesia itu diperlukan revolusi mindset. Pak Menteri adalah orang-orang yang memiliki mindset yang luar biasa, sehingga membuat Indonesia swasembada pangan. Nah makanya orang-orang yang pembelajar, orang yang punya mindset selalu diikuti dengan grit yang kuat. Apa itu grit? Grit itu adalah kegigihan diiringi oleh passion. Jadi orang yang kerja keras diiringi oleh mencintai apa yang kita kerjakan. Makanya itu akan bisa membuat sukses. Pesan saya yang kedua adalah fokus pada future practice, sesuatu yang baru. Selama ini kita ini seringkali tidak berani memulai hal baru. Padahal kata Jack Ma, dia mengatakan apa? Competition in the future is not about competition of knowledge, competition of creativity, competition of imagination, competition of learning. Siapa yang cepat belajar, siapa yang memiliki kemampuan imajinasi yang kuat, kreativitas yang kuat, dialah yang akan menangkan pertandingan. Makanya pilihannya adalah kita akan menjadi leader atau menjadi follower. Karena future practice, kita akan membuat kita menjadi leader. Tapi best practice akan membuat kita menjadi follower. Pesan saya yang terakhir, pesan saya yang ketiga, yaitu pentingnya kita memperkuat karakter dan integritas. Hadirin sekalian, ada pepatah yang mengatakan when you lose your money, you lose nothing. When you lose your health, you lose something. When you lose your character, you lose everything. Jadi kalau kita kehilangan karakter, kita kehilangan segalanya. Jadi IPK 4,0 jangan bangga dulu. IQ 160 jangan bangga dulu. Sekolah di sekolah hebat seperti Perbankan, jangan bangga dulu. Karena apa? Membuat kita sukses nomor satu adalah kejujuran, integritas. Karena itu adalah fondasi bagi kita untuk bisa dipercaya. Yang kedua adalah kedisiplinan. Saya berharap bahwa saudara-saudara semua yang ada di sini adalah orang-orang yang terus bisa menginspirasi. Apa menginspirasi? Dosen menginspirasi, mahasiswa yang menginspirasi, ada pegawai yang menginspirasi. Karena menginspirasi itu adalah menggerakkan orang untuk berpikir positif, berpikir, bertindak yang mengarah pada kemajuan. Tapi inspirasi tidak cukup dengan kata-kata, tapi inspirasi harus dengan karya. Selamat buat Anda semua, wisudawan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada anak-anakku tercinta, ada 700 orang ya? 1532. Ini luar biasa. Saya terima laporan, sudah ada yang bekerja di 3 negara, termasuk Jepang ada 20 ya? Jepang, Ini Taiwan dan Korea, Timur Leste, ini luar biasa. Pol Bantan luar biasa, PP luar biasa. Anak-anakku sekalian, ini awal dari perjuangan. Setelah wisuda, mulai hari ini adalah awal perjuangan. Dan Anda harus terdepan. Anda harus terbaik di segala sektor di mana saja berada nanti. Nah, apakah sudah ada pegawai? Sudah ada yang bekerja? Angkat tangan. Sudah banyak bekerja. Di mana saja ini? Perusahaan.
yang belum bekerja, angkat tangan. Ya, alhamdulillah. Yang jadi pengusaha, yang berbisnis, angkat tangan. Oke, banyak pengusaha yang mau kaya raya. Dah, nggak usah cerita menteri capaian swasembada kalau gitu. Mau kaya, mulai dari rumah. Mau kaya, mau sejahtera, mau sukses, mulai dari rumah. Dari rumah siapa? Itu ada di dalam rumah Anda. Muliakan ibumu, ibumu, baru bapakmu. Mulai dari rumah nanti. Orang tuanya ada hadir nggak? Kenapa nggak masuk? Kurang tempatnya. Ada beda. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Ada delay. Nggak ada kursi ya? Boleh nggak tukar tempat dengan orang tuamu? Udah, kamu melantai, orang tuamu suruh masuk. Suruh masuk. Semua anak-anakku yang saya cintai, mau sukses mulai dari rumah. Muliakan ibumu dan ayahmu. Dan ingat, jangan sampai selama Anda kuliah ada hati yang tergores. Jangan sampai ibu ada goresan di hati yang luka karena kata-kata, karena tindakan. Itu minta restu agar dimaafkan sebelum berjuang. Kalau itu belum selesai, jangan mimpi pintu sukses terbuka di dunia, apalagi akhirat. Tadi banyak yang mau sukses, banyak yang mau jadi pengusaha. Jadi pengusaha harus berbakti pada kedua orang tua, jujur, kerja keras, bukan kerja biasa-biasa. Anak-anakku, Anda sudah cerdas, Anda punya pikiran. Ibu-ibu, di situ tempat duduk saya. Ibu tamu adalah raja. Kita harus muliakan tamu. Ya, yang mau duduk di situ mau berdiri boleh, tapi kalau ada ibu, jangan biarkan ibu berdiri. Itu awal sukses, muliakan orang tua. Minta maaf ya, ruangannya terbatas. Udah, cukup kalau sudah. Ya, sini di depan. Ibu di depan, ibu yang ada langsung masuk depan. Yang pejabat sudah biasa duduk. Boleh. Ibu di depan. Oke, dikasih waktu dulu duduk. Kami lanjut. Anak-anakku sekalian, mau sukses? Muliakan kedua orang tuamu, terutama ibu-ibu. Nah, nanti memulai langkahnya, katakanlah hari ini atau besok, kontemplasi dulu di rumah. Dosa apa yang pernah saya lakukan pada ibu saya? Dosa apa saya lakukan? Apakah pernah tergores hatinya selama saya kuliah? Karena jangan mimpi Anda dipertemukan cahaya dunia, apalagi akhirat, kalau orang tuanya belum ridho, belum restu perjalanan. Kami punya pengalaman. Kami tinggal di desa. Kami tinggal di pelosok. Kami 12 bersaudara.
kalimat yang dikeluarkan kedua orang tua saya dan yang membekas sampai hari ini, jangan pernah memakan haknya orang lain. Dan Bapak menyampaikan kamu kerja keras. Kamu kerja keras. Anak-anakku, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia kalian. Ini hari kebahagiaan. Anda sudah selesai. Anda sudah berijazah. Dan pasti Anda bisa. Saya tahu Polbantang, orang-orang hebat, alumninya hebat-hebat. Alumninya hebat-hebat. Satu saya minta, sebelum bergerak, sekali lagi saya ulangi, ini adalah pondasi untuk melompat. Muliakan ibumu, minta doa, minta doanya, dan yang mendoakan adalah kalbunya. Kenapa? Seorang orang tua, kedua orang tua tidak pernah menyampaikan sakit hatinya kepada anak. Dia pendam kalaupun itu sakit. Tidak pernah mengeluh. Bayangkan di saat kita di kandungan 9 bulan. Kemudian SD besar, dibesarkan sampai 7 tahun. Tidak boleh disentuh nyamuk, jatuh berteriak. Perjuangan seorang ibu. Kami ingat dulu SMP kelas 2. Kami pulang dari sekolah. Ibu saya mengatakan, "Nak, saya doakan kamu banyak rezeki." Waktu itu kami kesulitan, mau makan saja susah. Kami jalan kaki 3 kilo. Saya ingat doanya, saya doakan kamu banyak rezeki. Setelah kuliah, kami mendaftar untuk TNI. Lulus 2-2. Saya katakan, "Ibu, aku mau jadi tentara supaya tidak membebani ibu." Tidak ada biaya untuk kuliah. Lulus dipanggil, "Nah, ambil, kamu kuliah saja. Allah yang mengatur rezeki." Kami kuliah dengan berat hati. Kami diberi kalung 5 gram. Kami jual di pinggir pantai untuk bayar SPP 5 gram. Tidak pernah mengeluh. Untuk membantu ibu, kami jual ikan, kami jual beras, kami jual ubi, karena ingin meringankan beban ibu. 4 tahun kuliah, utang. Ibu saya berutang pada orang dan saya tahu berutang, ada yang pinjami, ada yang tidak pinjami. Dan itu seakan tidak ada masalah kalau saya pulang. Padahal ini utang untuk sekolah kuliah. Karena saya patuh pada ibu kuliah, sesungguhnya hati saya tidak mau kuliah. Kenapa? Itu beban bagi orang tua. Kalau tentara dibiayai negara. Apa yang terjadi? Doa ibu dikabulkan, kami patuh, ego saya tekan. Alhamdulillah, dua-dua doanya hari ini jadi kenyataan. Beliau sakit sambil berdoa. Waktu itu sakit, kami mau obatin kan, nggak punya uang. Kami yang berdoa gantian.
berikan aku rezeki, kami obati ibu kami kemanapun di dunia ini. Tiba-tiba dikasih rezeki, kami terbangkan ke Singapura. Sudah terlambat karena stroke. Tidak bisa lagi mengucap kata-kata. Hanya tangannya tengadah. Aku doakan kamu nanti memiliki posisi penting, tapi ingat orang kecil. Bela orang kecil. Jangan bela orang yang tidak benar. Bela orang kecil. Hari ini menjadi kenyataan. Pesan spiritualnya kepada anak-anakku, jangan bergerak dari rumah mulai hari ini besok sebelum melihat air wajah orang tuamu bening dan sorot matanya sudah memaafkan. Bila perlu, duduk dan kamu nanti sama-sama tidur, tanya apakah saya sudah dijelaskan. Dan ingat, ikuti apa yang diminta orang tua kemanapun kerja, apakah perusahaan, apa mandiri atau pengusaha, ikuti, karena itu wakil Allah di bumi. Ikuti aja, bismillah, jadi tidak ada hitungan matematika, tidak ada yang bisa ramal prediksi kami berdiri di depan Anda hari ini. Tidak ada hitungan, yang enggak ada. Kami tidak punya keluarga, kami tinggal di kaki gunung termiskin di Sulawesi Selatan. Tidak pernah ada bayangkan. Kami juga tidak pernah bayangkan. Sehingga kami selalu berbakti pada orang tua, kami tidak biarkan orang besar semena-mena pada orang kecil. Kalau di kementerian, kami jadi jaminannya. Itulah saya bisa persembahkan karena beliau sudah tidak ada. Kalian juga demikian. Jangan memulai langkahmu, kalau perlu 1 minggu, jangan kemana-mana. 1 minggu dengan kedua orang tua. Tanya kalbunya, jangan tanya hanya dengar ucapannya. Selama itu tidak diridhoi, pintu surganya dunia dan surga akhirat tidak akan ketemu. Sudah banyak pendekar, banyak pemimpin-pemimpin besar, pemimpin nasional, dunia, provinsi, kabupaten. Kami langsung cek, kalau ada orang hebat, saya cek ke rumahnya, pasti sangat hormat pada kedua orang tuanya. Apalagi kalau pernah melukai selama perjalanan kuliah, ingat, pernah menyakiti. Anak-anakku, sukses itu mudah, semudah membalikan telapak tangan. Kalau dalam perjalanan, kalau kita lihat perjalanan hidup saya, tidak ada rumus, tidak ada jalan kami berdiri di tempat ini. Ini kami punya rumah. Ini bisa kita lihat. Tidak ada. Ini saudara saya 12. Gaji pas-pasan. Tapi dahsyatnya doa seorang ibu dan ayah. Pernah kami ribut di antara bersaudara karena bagi ikan telur tapi tidak cukup. Beliau hanya tersenyum. Nak, pada saatnya nanti kamu menjadi obor penerang bagi saudara-saudaramu. Karena saya tidak kebagian. Dan saya paling rajin ambil air. Disuruh ibu, pasti saya cepat. Itu pun tidak cukup saya mengabdi. Karena setelah saya dilantik menteri, beliau sudah dipanggil Allah duluan. Anak-anakku, mau bongkar laci dunia, minta ridho pada orang tuamu. Jangan main-main. Sakral itu orang tua itu. Yang tidak ada sudah meninggal duluan,
Doakan, baca yang Islam, doakan surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah setiap sholatmu. 3 kali Al-Ikhlas, Al-Fatihah, doa-doa lainnya bacakan. Nah, itulah langkah awal untuk sukses. Langkah awal untuk sukses. Sekali lagi, anak-anakku, langkah awal sukses itu dari rumah. Dari rumah, keluarga, dan seterusnya. Nah, berikutnya, Anda punya tekad, baru bermimpi. Mimpi besar menghasilkan, kalau orang berpikir besar, menghasilkan rasa. Rasa itu menghasilkan tindakan. Tindakan itu adalah sukses. Jadi mimpi besar, bertindak, jalan persisten, jadi. Orang gagal itu karena tidak mau berproses. Apa saja, tadi mau banyak, mau kaya, apa saja Anda kerjakan, jadilah Anda terbaik di bidang Anda. Mau berkebun, jadi terbaik berkebun. Mau beternak, beternak terbaik. Mau menjadi engineer, terbaik untuk traktor. Di mana saja berada, terbaik. Dan persisten. Jangan mengatakan, saya dari Pol Bantan, bagaimana dari Haprat? Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Lembaga sukses itu bukan karena dari institusi lembaganya. Apakah dari Pol Bantan, dari UI, dari Harvard, dari mana saja, sama. Yang membuat sukses adalah karakter yang kuat dan doa dari kedua orang tua, bukan ijazah yang Anda pegang. Mau lihat contoh di tingkat dunia? Ini ada orang sukses, Jack Ma, tidak tamat, bukan dia sarjana. Ini dia drop out, Steve Jobs drop out, Mark Zuckerberg drop out. Ini drop out, ini tidak. Richard Branson tidak kuliah, SD saja. Einstein juga SD. Harus kerja dan harus yakin. Orang tua selesai, sekarang mimpi besar, bertindak besar, persisten, harus kuat. Dan berada ada 3 tingkatan keyakinan: ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin, Anda sudah selesai, Anda belajar ilmu yakin, itu kontribusinya sukses 15%. Ainul yakin, Anda setelah bekerja melihat nyata, fakta nyata. Contoh, Anda tidak pernah ke Jerman, katanya ada tembok Berlin, atau ke Tanah Suci, ada Hajar Aswad, katanya ada Hajar Aswad. Begitu Anda pergi lihat, itu ainul yakin. Hakul yakin, Anda yakin pada cita-citamu dan yakin pada ridho orang tua, saya bisa raih. Itulah tertinggi, ihsan. Allah ada, Tuhan ada, tapi tidak pernah ketemu. Itu kita yakini. Kenapa sholat? Kenapa sedekah? Kenapa ke gereja? Karena apa? Kita yakin ada Tuhan dan ada hari pembalasan. Itu yang dipakai untuk berjuang. Semua orang sukses bukan karena suku, bukan karena agama, bukan karena negara, bukan karena dari perguruan tinggi, tapi karakter yang kuat itulah membentuk orang sukses. Ini pendekar dunia semua yang tadi. Nah, tadi mau jadi pengusaha mudah, semudah membalikan telapak tangan. Kurangi tidur, jangan pernah kena matahari di rumah. Jadi rubah kebiasaanmu. Kebiasaanmu bangun terlambat, ubah. Harus bekerja sampai jam 10 malam. Ubah karaktermu, ubah mindsetmu, ubah tindakanmu, ubah karaktermu, ubah semua, kamu sukses. Tapi bertahan. Jangan pernah peduli pada hinaan orang. Yang penting
Anda berjalan dalam rel yang benar, atau regulasi yang ada, atau sesuai agama kita. Kalau itu tidak melanggar, jalan. Tapi harus Anda berubah dari sekarang. Kemarin belajar 7 jam kali 2, bekerja keras. Itu pasti bisa. Pasti bisa. Anda bisa. Saya tahu Pol Banten terlatih di medan sulit. Saya tahu Anda. Kalau Anda dengar apa yang saya sampaikan, saya berani tarung antara Anda dengan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Saya yakin Anda bisa menjadi juara. Itu mudah, sukses itu mudah. Mulai hari ini mudah sekali, selalu terbaik. Anda jadi honor pun honor terbaik, Anda jadi dosen terbaik, Anda jadi petani terbaik, jadi pedagang terbaik. Jangan bohong, harus jujur, jangan bohong. Mau sukses jangan bohong. Ada orang terkadang menipu orang, dia bahagia, dia tidak tahu dirinya, dia tipu dirinya. Kenapa? 1 kali kau tipu, 2 kali tipu lolos, ketiga kalinya tidak lolos. Begitu orang tahu image Anda buruk, tidak ada yang mau kerja sama. Coba, kan ada yang dari Jepang. Bagaimana Jepang? Kalau ada uang hilang, itu pasti ada di polisi kembali. Ini kita terbalik, uang yang ada hilang. Karena budaya, culture, budayanya mereka. Jujur. Jadi Anda, anak-anakku, sekarang jangan pernah minder. Saya dari Pol Banten. Kamu putra terbaik sekarang ini. Dan lanjutkan perjuangan itu. Anda jauh lebih baik daripada saya. Nasibku. Ini PPL. Dan tidak mengenal Pol Banten. Pol Banten dibayarkan ya, SPP. Sebenarnya tidak dibayar, Pak. Dibayarkan. Kami jual ikan baru bisa. Kami jual beras baru bisa bayar. Ini saya PPL. Mana mungkin seorang PPL mau berdiri di sini. Tapi PPL terbaik di Republik ini. Kerjanya 20 jam. Nggak ada rumusnya. Nggak ada rumusnya. Mau duduk di sini, mau berdiri di tempat ini, nggak ada rumus, kemanapun tidak ada. Tuh, nggak mungkin. Jadi Anda selangkah di depan dibanding saya. Anda memenuhi syarat. Wisuda, menteri yang datang. Saya wisuda, rektor itu pun aku naik angkot masuk Jakarta. Saya belajar, tidurnya di mana? Masjid Istiqlal. Ini saya tidur, masuk Jakarta, belajar masuk Jakarta. Itu naik kapal laut. Jadi Anda jauh melangkah, jauh lebih di depan. Persoalannya mau atau tidak. Coba, ini dari pendeta. Ini saya di Papua. Apa dia bilang? Rezeki di tangan Tuhan. Tapi kalau kamu tidur terus, Tuhan pun angkat tangan. Itu pendeta. Kalau yang Islam ada juga. Selalu saya ulang surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini tidak berubah nasibnya ini PP dengan Pol Banten kalau bukan kamu rubah nasibmu sendiri. Sudah 2. Ada ateis. Ini Einstein. Nih, doing the same thing over and over again and expecting different results. Jadi kamu kerja biasa-biasa kayak kemarin, bangun pagi sama saja, menghasilkan hasil yang mengharapkan hasil yang berbeda. Orang gila. Einstein yang bilang. Kamu lolos di mana? Ateis mengatakan begitu. Pendeta mengatakan, Islam mengatakan itu, Buddha juga begitu, Hindu juga begitu.
Anda tidak akan berubah kalau bukan kami yang merubah dirimu. Mau kaya? Mau. Mau jadi menteri? Mau. Tapi kerjanya biasa-biasa. Orang gila. Einstein yang bilang, bukan saya. Siap kaya? Dari suaramu tidak meyakinkan. Nggak ada orang sukses seperti mau kaya. Asal ada memang orang ditanya mau ke pasar, iya mau. Dia pergi pasar muter saja tidak beli apa-apa pulang karena tidak bawa dompet. Mau sukses mau, asal menggugurkan ucapan itu. Jadi bukan kalbunya, tidak ada getaran di jiwanya bahwa enggak, saya mau sukses. Ditanya saja berat. Kenapa? Kamu ragu pada dirimu, apalagi alam. Tahu kalau susah hidup, miskin, tidak ada orang yang mengakui. Kucing pun tidak mau mendekat. Kenapa? Kucing di rumah itu, kalau you tidak beri makan, tidak datang kedua kalinya. Tapi begitu datang, makan ikan 5, kasih 1. Karena banyak pembelikan. Besok dia datang, dia panggil temannya, dia datang. Begitu kehidupan, realistis. Kalau kita hidup susah, keluarga berkurang, sepupu berkurang, alumni berkurang. Tapi begitu berhasil, keluarga bertambah, sepupu. Diurut dari Nabi Adam. Sekampung bertambah. Sahabat bertambah, semua bertambah. Dan sahabatnya bapak juga bertambah. Aku temui di mana-mana, saya temui di mana-mana. Ini saya sebati bapak, saya peluk aja. Orang nggak pernah saya lihat wajahnya di rumah. Ada juga yang peluk saya, kita satu angkatan. Saya bingung. Gubernur tanya, satu angkatan. Iya pak, pasti mau jabatan. Dia apa? Kepala bidang, mau kepala dinas itu. Itu maksudnya itu. Masa Pak Gubernur tidak mengerti? Itulah indahnya kalau sukses. Tapi itulah pahitnya kalau jatuh miskin. Nggak ada temenmu. Jangankan itu, ke kuburan saja yang antar 2-3. Yang gali kuburan juga ya. Tapi kalau sukses, orang berhasil, itu seperti semut yang datang. Pilihan Anda, mau pecundang atau sukses. Sukses, mau sukses, sekarang bergerak. Tuh, tunjukkan grafinya. Harus susah 15 tahun kamu kunci, 15 tahun kamu kerja keras, jangan pernah bergeser. Coba, pahit, struggle now, pahit, tapi kamu jalan. Jadi ada juga heran, orang mau kaya tapi buat proposal terus. Proposal pintar sekali buat Scopus. Ya Scopus kau dapat. Beda itu cetak dolar dengan cetak proposal, apalagi makalah. Jadi kamu berjuang. Yang mau pengusaha tadi gampang. Pengusaha itu gampang. Tekad yang luar biasa pasti jadi. Pasti jadi. Apa saja. Apalagi pertanian. Kayak jinda judi tiup langsung jadi. Contoh. Kalau ada orang pertanian tidak punya tanah, yaitu dia bilang Esther orang gila. Kalau tidak ada tanah, sewa tanah. Kalau tidak ada, terbang ke Kalimantan, cari di pinggir sungai, tanam tanaman terbaik dan tidur di tengahnya. Contoh, tanam jagung yang produksi 20 ton, tidur di tengahnya. Jangan sampai ada babi masuk, ada sapi masuk, kamu tidur di tengahnya. Itu baru petarung tuh. Tanam 20 hektar. 10 hektar saja, 10 ton, 100 ton. Harganya 1 ton 5 juta. Berarti kalau 100 ton 5 juta, berarti 5 miliar. Berapa tuh? 100 ton kali 5 juta. 500 juta. 500 juta kan? Untungnya pasti separuh karena produktivitasnya tinggi. Semua ilmumu tuangkan di situ. Baru tidur buat rumah-rumah. Nggak usah dulu pacaran.
Yang perempuan, kalau ada laki-laki, narasinya indah, pantunnya indah, udah, itu alamat tidak baik. Tapi kalau kamu lihat-lihat ini laki-laki di depan, muka stres, hormat ditual listrik, bicara sendiri, itu masa depannya jelas itu. Berarti dia stres. Di depan, muka-muka susah. Yang begini berhasil. Ini nih muka-mukanya. Coba hitam, manis, petarung. Iya. Tapi pulang nanti mulai. Bismillah. Udah. 3 hari kontemplasi. Dengan orang tua dulu. Temani masak. Ambilkan air, temani masak. Jangan, ibu saya minta maaf ya dosa-dosaku, baru pergi. Wassalam. Orang gila. Temani masak sambil cerita, itu keluar hatinya nanti. Iya nak, dulu ada utang saya di sana, mak saya bayar, doakan saya bayar. Masak, temani ambil air, temani masak, you rasakan apa dirasakan. Terus cuci bajunya, cuci pakaiannya. Sudahlah 1 minggu lah, nggak usah cari-cari, langsung melamar. Berhenti itu melamar. Orang tua dulu selesaikan persoalanmu. Kontrak dengan orang tua diselesaikan, baru pergi membongkar laci dunia. Ya, salaman orang tua, pulang dulu. Yang bapak ibu sudah tidak ada, syarat kuburnya doakan beliau. Sampaikan, mak, bapak, aku mau berjuang. Saya mau melanjutkan perjuangan sekarang. Doakan anakmu, aku ingin berjuang. Pasti bisa. Ya, jadi kalau sudah mimpi besar, bertindak besar, persisten, insya Allah kamu jadi. Kamu jadi. Jangan mulai hari ini, saya tanya, mau sukses? Hari ini tidak ada lagi boleh minta uang dan warisan pada kedua orang tua. Jangan. Warisan yang saya dapat hanya apa? Jangan makan uang haram. Jangan ambil haknya orang lain. Ada kisah dalam hidup kami, dan itu tertanam sampai hari ini. Kami pergi main di pasar, tiba-tiba dapat koin yang 5 rupiah, burung, gambar burung. Saya ngambil dengan senang, karena ini bisa dapat 3 ubi goreng. Ambil uang 5 rupiah. Ayah saya datang, itu apa? Saya dapat uang di pasar. Kan jatuh di pasar biasa, uang recehan penjual ikan itu jatuh. Kembalikan. Ambil kayu, tangan mana yang dipukul, diantar. Kembalikan, itu bukan hakmu, bukan hasil keringatmu, kamu ambil. Dan itu melekat sampai hari ini. Anda nanti kerja keras, jujur, selesaikan dengan orang tua, sudah. Anda pasti bisa. Apapun. Ada yang mengatakan jangan modal. Enggak, jangan minta modal sama orang tua. Cari sendiri. Kenapa? Modal untuk dicari sendiri beda dengan minta sama bank dengan orang tua. Karena belajar berproses untuk mendapatkan uang. Beda kepada bank. You berproses. You berproses dapat uang pada orang tua. Sendiri. Kerja jadi buruh, kuli bangunan. Saya pernah buruh batu. Ini melepuh. Jual batu 16.000 per kubik. Saya jual ke perusahaan. Umur 9 tahun. Apalagi Anda? Jangan minta uang, jangan minta warisan. Putuskan. Berikan kepada saudaramu yang lain. Kenapa? Tahu nggak kalau dapat warisan? Di kepala itu, ini ada modal. Sehingga energi untuk bertempur kecil. Jadi matikan itu, camkan. Saya tidak butuh minta warisan, saya juga tidak meminta uang lagi. Itu energi langsung menggumpal, akan menembus tembok Berlin. Semangat Anda, passion Anda, spirit Anda. Tetapi ada warisan. Begitu ada warisan, energi meredup, cahaya di meredup. Kenapa? Ada sandaran. Saya beri contoh.
Kalau Anda mau melihat inner power, apa ya, tenaga dalam Anda, kalau saya mau lihat, saya lepas harimau 5 di atas, dari atas turun ke sini, dan itu mau menerkam 10 di antara kalian, pasti Anda menempel semua di tembok menggunakan seluruh energi sini, dan temanmu kau lupa semua. Ini nempel kamu di situ semua. Itulah tenaga yang dipakai untuk bertempur. Kalau mau lihat Anda lari kencang, mudah, lepas harimau baru tutup pintu, tapi muter itu harimau, pasti you lari kecepatan tinggi. Sekarang beberapa saya beritahu, dengan orang tua sudah, Anda kerja keras, kerja jujur, tidak minta warisan, tidak minta uang lagi, ya, you cari sendiri, you anak kandungku. Kenapa tadi minta maaf saya terlambat? Mulai pagi ini sudah acara ke-7, ke-6, jam 5 subuh rapat, mungkin satu-satunya kementerian jam 5 rapat subuh sampai jam 11 malam. Ya, nanti ijazah simpan ya, simpan aja, udah simpan, kasih aja orang tua. Nanti saya bertemu ijazahku kalau sudah beli hidup pas-pasan, pas mau naik heli ada, pas mau naik pesawat terbang ada, apa, pokoknya apa ya, kepribadian yang bagus, semua mobil pribadi, rumah pribadi, pesawat pribadi, semua bisa ya. Ini kantor saya, nih selalu saya tunjukkan, sengaja saya simpan fotonya dulu. Ini bisa tunjukkan kantor saya dulu. Nih, ini dekat rumah. Saya masih ingat 200 ribu biayanya. 200 rupiah. Bisa. Ini tempat saya. 7 tahun. Itu karena Allah. Tuh, buat menara. Sekarang alhamdulillah cukup hidup pas-pasan. Saya ingin berbagi pada Anda saja. Minimal harus melewati kecepatan saya. Bisa ya? Selesai. Udah ya, jangan minta uang orang tua, kamu minta maaf, jangan minta warisan. Udah, kubur itu, tutup. Kenapa? Kalau ada warisan, otakmu langsung sandar, masih ada warisanku. Tapi kalau kamu cetak uang 50 ribu, 100 ribu, 200 ribu, cetak uang 1 juta dengan 1 triliun, sama susahnya. Malah lebih mudah yang 1 triliun. Paham maksudku? Dan ingat, Anda sudah harus siap 5 tahun. Katakanlah rugi. Yang penting tidak mati kelaparan. Rugi. Kenapa? Sama ibaratkan membor sumur. Kalau bor pertama lembut. Lembut sampai 10 meter, 20 meter. Begitu 50 meter ketemu batu baja, batu besi. Itu menyala kalau dibor. Itu sudah mendekati air yang jernih sama kalian. Begitu mendapatkan air jernih, dia tersembur siang malam. Kita tidur pun masih mengalir. Pasif income. Alhamdulillah itu pernah saya rasakan. Dan saya rasakan tidur pun cetak dolar. Tidur saja cetak dolar, apalagi bangun. Jadi bergerak terus 24 jam. Itu yang Anda kejar. Air jernih ini mengalir, tidak berhenti sampai anak cucu. Jadi bukan bahwa bagaimana Anda berproses, bagaimana Anda mencetak dolar, mencetak 1.000, 2.000, 50.000, 100.000, berproses. Dari sanalah Anda instingnya kuat nanti. Kalau saya lihat ini enggak jalan, ini bisnis ini. Itu engage, dia seperti kita sudah menyatu. Ini jadi terkadang orang ini paranormal, bukan, terlalu lama menderita. Saya miskin ekstrim 36 tahun. Miskin ekstrim, sangat ekstrim. Dan bukan orang berhasil tidak berkorban. Berkorban visi, berkorban pikiran, berkorban. Maaf, saya hidup di perbatasan 8 tahun setengah.
rindunya sama orang tua luar biasa, tapi tidak ada uang tiket untuk pulang. Saya di perbatasan 8 tahun setengah, di hutan, jalan kaki 10 kilo satu hari. Sebelum ada motor tadi, ini. Coba atapnya saja bocor. Itu tempat bernaung tuh. Jadi nggak ada alasan Anda tidak sukses. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, ada nggak yang masuk Brigade Pangan? Nggak ada ya, Bu Santi? Berapa di antaranya ada, Pak? Yang mau masuk Brigade Pangan, ada, angkat tangan. Udah, langsung daftar, sebentar. Daftar, siapkan alat mesin pertanian, berikan pada mereka, dan itu hibah. Ya, ada 20. Ada 20, katakanlah dia bergrup 10, nggak apa-apa. Anda membentuk grup, Anda datang, keluarga, tetangga ambil, Anda ketua grup, jalan. Boleh. Pak Dirjen, ada. Oh, Pak Sekjen. Pak Sekjen, siapkan peralatan. Lahan di mana dia bekerja, terserah dimanapun berada. Saya ingin nanti ada tunas-tunas baru dari alumni Polbantan. Dan 5 tahun ke depan, 3 tahun kemudian, sebelum saya turun menteri, saya sudah tahu bahwa ada anak kandung saya, ini anak kandung saya dari Polbantan, sukses. Ya. Terus yang berikutnya, yang mau buat tanaman, yang tanahnya banyak, atau pinjam tanah lah 10 bagi 2. You tanami, semua modalnya dari kementerian. Kasih Bu Pak Sekjen ya. Yang tanam kakao, kopi, kelapa, tanam sambil tanam ubi, tanam apa di tengahnya. Udah. Anda terlalu muda sukses. Anda terlalu, silakan duduk Pak Sek. Terlalu muda sukses, terlalu muda. Tapi matikan keraguanmu. Jangan pernah mengharap pada warisan orang tua. Ya. Dan niatkan kalau dapat uang per bulan, niatkan pertama orang tua. Yang kebalik pacar, kurang ajar itu namanya itu. Yang ada uang di situ, enggak ada nak. Pergi nongkrong ngopi sama pacarnya. Orang sial. Jangan. Saya pernah salah, saya tidak sempurna. Tapi jangan lakukan itu. Ya. Begitu setiap gaji, ini untuk ibu saya, ini untuk bapak saya. Tapi ya hati-hati yang halal. Karena kami 8 tahun setengah cuma 200.000 bawa uang pulang, 100.000 untuk ibu saya, 100.000 untuk ayah saya. Ibu saya cuma tersenyum. Yang penting kamu selamat pulang nak. 8 tahun. Setelah berhasil, baru apa yang diinginkan orang tua. Berikan yang terbaik. Ya. Yang mau jadi pengusaha. Ya, sudah benar itu. Ya, yang mau jadi pegawai. Pegawai apa? Penyuluh. Memang ada penyuluh. Tapi kita mendapatkan jatah 500 orang untuk bisa menjadi penyuluh pertanian. Oke. Tapi Anda penyuluh kayak saya. Itu waktu saya penyuluh. Memang ya, harus terima ya kalau ada orang pelit. Saya singgah. Maksud saya mudah-mudahan diajak makan. Enggak diajak. Dan saya ingat, setiap ketemu di kepalaku ini paling pelit. Tapi enggak, saya tutup mata baru kasih ini. Tapi pelitnya tidak bisa lupa. Yang satu orang yang berikan saya 200.000 rupiah karena bayar SPP, ini kisah nyata, saya tidak sebut nama. Hati-hati ya. Begitu saya berjuang seperti kalian tamat, saya magang, digaji 125.000. Saya bayar sesuatu 200.000, dijual sapinya 1 ekor untuk pinjam ke saya. Tahun lalu ketemu, saya diberitahu adik saya, Kak, bilang kenapa? Itu yang dulu pinjami kita, anaknya lagi pailit, rumahnya disita, terus utangnya banyak. Saya bilang panggil.
baru kelihatan. Itu orang tuanya masih hidup. Orang tuanya masih hidup. Ini utangmu, ini pilotmu, ini modal, rumahmu. Menangis, meraung di rumah. Didengar tetangga. Enggak, kamu adalah saudaraku yang sesungguhnya. Kamu menolong saya di saat saya susah. Itulah kalau berjuang. Tapi harus terima. Ada yang pelit, ada sahabat pelit, ada terima. Jangan pernah menyerah karena ada pelit di sisimu. Kamu jalan terus. Ya. Yang mau jadi PPL terbaik, kerja 20 jam. Tapi Anda PPL cerdas. Ya. Jadilah PPL cerdas. Sebelum saya turun, ada nggak di sini yatim piatu, tidak ada bapak, tidak ada ibu? Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Iya, tapi jangan gini. Jangan tidak ada bapak, tidak ada ibu, tapi dia mantan menteri, mantan bupati. Jadi bukan itu yang saya maksud. Maaf, angkat tangan jujur ya, karena saya tanya juga di depan sini nanti. Serba susah hidupnya, tidak ada ibu, tidak ada bapak. Tapi hidupnya susah. Saya wawancara nanti, sini. Saya wawancara. Saya tahu dari saya tanya, ada yang tidak lulus nanti, ada yang lulus. Ustaz. Fajar. Ada 10.5. Jadi jangan yang anak bupati atau anak menteri, anak konglomerat tapi meninggal bapak ibunya. Ya. Oh, tinggi-tinggi ya. Ini tinggi-tinggi, hebat anak sekarang, gizinya bagus. Makanya MBG penting. Ini karena makannya bagus. Ini nanti yuk di belakang saya semua. Nanti ya, saya wawancara. Ini karena makanannya dijamin sejak kuliah ini tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Lebih tinggi dari saya. Ibu di mana, Nak? Bapak di mana? Bapak di mana? Bapak sudah meninggal. Ibu? Sudah meninggal. Terus? Bapak? Kerja apa? Bapak kerja apa dulu? Apa? Penyuluh, Pak. Penyuluh. Bapak kerja apa dulu? Ini? Di keuangan, Pak. Apa? Keuangan di balai. Bapak kerja apa dulu? Di bagian keuangan. Di balai pelatihan. Wirausaha, Pak. Pengusaha? Iya, Pak. Ada berapa mobilnya di rumah? Ibu masih ada? Ibu yang meninggal, Pak, ayah. Oke. Yang mau bergerak sektor pertanian? Siapa? Jangan dilihat. Yang pertanian sini, pertanian yang peternakan mana? Pertanian mana? Coba. Pertanian sini, pangan, perkebunan, hortikultura sini. Yang mau peternakan di sini. Ya cepat. Pak Dirjen peternakan mana? Enggak ada. Dirjen peternakan. Bilang saya akan jumlah. Gini. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peternakan, berapa orang? Mau peternakan? Siap pertanian. Mau pertanian, oke. Peternakan yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peternakan apa? Saya ternak ayam, Pak. Kenapa? Apa? Tapi, Pak. Saya penting, Pak. Ayam, coba. Apa? Ya. Obja. Pertanian apa? Pertanian. Siap, pertanian seperti apa?
Horti. Perkebunan. Gini, punya traktor nggak? Siap, tidak. Kalau saya kasih kamu 1, 2, 3, 4, 5, 6 hand traktor mau? Siap, siap. Putar kiri kanan tiap malam. Siap, Pak. Kamu tidur dengan Siap. gimana kalau seragam aja? Mau nggak? Nanti beli ayam setelah ada sewanya traktormu. Ya, putar keliling. Mulai restu dulu ke orang tua. Baru putar itu traktor keliling muter itu. Ya, pokoknya tengah malam putar. Ya, Siap, Pak. oke? Siap. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa? 5, 10, 13. Pak Dirjen, mana Pak Dirjen? Pak Sekjen, kasih traktor satu orang, satu, bawa pulang, nggak usah syarat-syarat. Ya. Nah, kamu bawa, pegang itu. Mana direkturnya mana? Ini anak yatim, anak kita, ya. Mana direkturnya? Arsindan. Berikan modal untuk membuat kandang kambingnya. Jadi sekarang kita berikhtiar buat di kandang itu dengan ternak. Gini, ini saya jari berbisnis. Ini katanya mau buat kandang. Jadi kandang ayam itu kamu tidur di dalamnya. Setelah itu putar traktormu di depan. Mengerti maksudnya? Ini jujur. Jadi ayammu tetap jalan, traktor muter terus, tapi lihat dari jauh. Ayam lihat gini terus muter. Dan itu sewakan. Kenapa? Itu disewakan bisa 3 hektar per hari. Artinya kalau 3 hektar 2 juta, 6 juta per hari, 3 juta aja cukup, 90 juta baru bangun kandang ayam besar. Siap, Pak. Gitu. Siap. Memang karena baru belajar bisnis, nggak ngerti. Kalau saya, kura-kura pun dikasih, saya kasih jadi uang. Kura-kura dikasih, saya ambil pulang. Nanti saya cari pembeli kura-kura. Baru saya beritahu, ini kura-kura kalau BAB emas. Setelah dibeli, wah, dikasih makan jagung. Ternyata kura-kuranya tidak melahirkan, tidak menghasilkan emas kalau BAB. Saya tanya, kenapa? Kenapa ini? Dia bilang, ini saya kembalikan kura-kura. Ini ternyata, saya bilang, pakannya apa? Jagung. Oh memang, kalau jagung keluar. Emas yang dikasih makan, emas juga keluar. Artinya, otak itu harus cerdas, tapi jangan nipu. Siap. Ya? Siap. Jangan itu ayam. Saya tanya, kalau kamu dapatkan 50 juta per bulan karena traktor kau putar 20 jam, malam dia kasih lampu. Kan ada lampunya traktor kan? Ada. Nggak usah pakai senter aja di kepalamu begini. Ya, susah dibuat kaya ini anak-anak sekarang. Ini pasang kepala sini, ini togamu, ini enggak apa-apa. Kasih senter di sini 2, baru begini jalan. Malam. Saya tanya, kalau dapat 50 juta per bulan, kira-kira bisa enggak bangun kandang ayam? Bisa, Pak. Kandang sapi saja aku bisa, kandang harimau pun bisa. Ya. Tapi maklumi, baru belajar. Enggak. Ini ada modal jujur. Tapi kelemahannya adalah dia tidak pikir kalau uang itu bisa beli ayam. Sudah mengerti maksudnya? Kalau dapat uang bisa beli ayam kan? Siap, ngerti, Pak. Sudah. Terima kasih, Pak. Jalankan, buat laporan 3 tahun ketemu kita, tabunganmu berapa? Dan berapa untuk orang tua? Ya? Oke. Makasih, Nak. Genamu. Satu lagi. Tidak apa-apa. Suruh minta. Nanti ganti. Sini. Sini. Siap. Oke. Ini. Oke. Oke. Siap. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Sukses ya. Siap. Ya. Sekjen, Pak. Siap, Pak. Bisa rapat dengan Satgas. Sudah ganti traktor sudah. Nanti aja. Siap. Traktor, oke. Kita membahas dengan Nggak hampir saya. Hah? Satgas. Ada lanjut. Kita bakal berbagi.
Oh ya sudah. Oke, udah hampir hilang sapimu, sudah? Tidak jadi. Traktor aja. Oke, silakan duduk. Oke nak, silakan yang belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Rusdiana, saya penyuluh pertanian dari Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Saya juga kebetulan alumni dari Polbang Tanyoma. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin saya tanyakan Pak, saya di sini Pak, kebetulan di tempat kami itu ada kopi Pak, sangat luas, Riberika. Itu kebetulan adalah binaan saya dan ada namanya kopi Gua Culang, ada wisata Pak, agrowisata di sana. Yang saya ingin tanyakan, kapan Bapak ke sana Pak, jalan-jalan lihat kebun kami? Itu saja. Kapan Bapak jalan-jalan ke Kaltim? Ada kebun kopi yang sangat luas di sana Pak, ada agrowisata. Kaltim Kabupaten apa? Kutai Timur Pak, Saya sudah, Kutai Timur. sudah berapa kali saya ke sana? 2 kali, 3 kali? Yang kemarin ke Pupuk Kaltim ada saya Pak. Oh iya, berdoa saja. Mudah-mudahan kita ditakdirkan ketemu di sana. Iya Pak, itu saya. Iya. Minta ditengok Pak. Tapi sudah ada pembibitan? Tidak ada? Sudah ada Pak, di sana pembibitan juga. Ada fotonya nggak dibawa? Bagus nggak? Ada Pak, ada juga saya bawa kopinya Pak. Hah? Ada saya bawa kopinya. Oh ya, sudah. Makasih Bu. Hebat ini. Ada anaknya wisuda? Ada Pak, anak saya wisuda. Yang mana? Sapira Ratnadila. Jangan minta uang lagi ya. Udah, cuma itu sudah benar itu Bu. Jangan kasih uang lagi. Warisan jangan kasih. Iya Pak, tapi saya sudah siapkan jadi pengusaha kakao Pak. Top. Udah. Kasih. Mana tadi yang kedua? Sebelumnya perkenalkan saya Miftahul Jana Jupri, mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Nah di sini saya ingin bertanya Pak, karena saya adalah mahasiswa yang telah menerima manfaat program YES, yaitu program penumbuhan wirausaha muda pertanian. Nah di sini alhamdulillahnya selama saya menerima kegiatan manfaat dari YES ini, saya membuat sebuah usaha dengan judul brand itu Smoothies buah bikin mood. Nah, tapi Pak, dalam kegiatan berbisnis tidak semudah yang saya bayangkan ternyata. Ternyata hal yang paling sulit menurut saya dalam sebuah bisnis adalah membedakan uang pribadi saya dan uang bisnis saya, Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana agar bisnis saya ke depannya itu bisa survive, Pak? Apalagi masih batas bisnis saya ini masih betul-betul dalam lingkungan kampus Polbang Goa, dan ini masih belum bisa grow up lah Pak ceritanya. Bagaimana tipsnya sih Pak dari Bapak, karena Bapak juga sangat mendukung pengusaha muda, apalagi anak-anak pertanian dari Polbang. Berapa pendapatannya penghasilan per hari? Per hari itu kita hitungnya per gelas ya Pak, karena saya masih di lingkup. Rupiahnya berapa? Rupiahnya di sehari itu bisa mencapai 500.000 Pak. Okay. Tapi karena terkendala juga di buah sebenarnya Pak. Apa? Buah. Nah yang paling best seller dalam bisnis saya itu adalah Pak buah mangga. Tapi mangga kan dia musiman Pak. Walaupun kita membuat MOU dengan pengusaha mangga, itu juga masih terbatas Pak. Karena mangga itu sendiri ada beberapa kualitas yang harus yang bagus Pak kualitasnya. Contohnya itu harus mangga harum manis, dan dia harus betul-betul manis karena akan dibuat jus buah. Oke. Gitu Pak. Makasih. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nur Insan Kamil dari Kabupaten Bondowoso di ujung Jawa Timur. Saya dari anaknya Pak Satya Budi Udrayana Pak, dari Polbang Malang. Tepuk tangan dulu teman-teman buat Pak. Pak, di sini saya tidak ingin terlalu banyak tanya. Tapi di sini saya ingin membuktikan saya punya suatu kelompok Pak, dan saya ingin bertanya, saya kan fresh graduate Pak, apakah ada kur untuk teman-teman yang fresh graduate tanpa ada anggunan Pak? Biasanya kan saya kalau tanya kur itu banyak ada anggunan, karena saya ada 5 anak Pak. Ini teman saya Ferdian, ada Koko, Tego, dan juga Ananta Pak. Ini kami udah bersuatu visi misi buat membangun suatu usaha Pak di peternakan, karena kami semua anak peternakan. Mungkin bisa dijawab Pak, karena kita butuh arahan gimana dana itu bisa jelas gitu Pak.
Kalau memang betul kita bisa menjaminkan untuk mencantumkan proposal dan kapan break even point-nya bisa kembali untuk tiket modalnya. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Nurinsan Kamil loh Pak. Kami. Ya. Oke, terakhir paling ujung. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Indra Fauzi Kuswandi dari Polbang Tan Bogor. Izin Bapak, saya sering terlibat dalam program Kementan Pak. Terakhir itu PKL di Tomo Pak. Saya mendistribusikan lebih dari 60 pompa Pak, mohon izin. Dan saya ingin protes Pak, kenapa cuma 3 bulan saya mengabdi? Padahal kami ingin lebih dari 3 bulan Pak. Lalu yang kedua, saya sedang menggarap kegiatan bersama MD Kahmi Pak, bersama Kementan di Karawang, Brigade Pangan. Terakhir kemarin saya membangun tim dengan Dr. Heni Sulistiyodini, SPMSI dari Dirjen Perkebunan. Lalu saya ingin mengutip Pak, dari pidato Bapak di Universitas Diponegoro yang menyampaikan bahwa penyuluh kita ada 37.000, sedangkan Bapak memerlukan 80.000 lebih, sehingga Bapak mengerahkan banyak TNI di pesisir sana Pak. Dan berarti kurang 50.000 Pak. Kenapa 1.500 lulusan Polbang Tan ini tidak disalurkan saja Pak ke sana? Saya yakin Pak, Bapak punya kampus Kementan, semua kader pertanian militan Pak, sesuai instruksi. Saya jurusan peternakan, diberangkatkan lebih dulu dari jurusan pertanian untuk mengolah pompa Pak. Saya BIMTEK 1 hari, BIMTEKnya pompanya 3 inci, tapi di lapangan lebih dari 6 inci Pak, sampai terbasah-basah Pak. Ini adalah bukti bahwasanya pendidikan vokasi di Kementerian Lingkup Pertanian itu berhasil. Demikian disampaikan Bapak, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, maka yakin usaha sampai bahagia. Yang bisnis tadi dapat 500.000. Jadi gini, kalau pendapatan Anda 500.000 per hari, berarti kalau per bulan bisa berapa? 15 juta? Bisa? Berarti 5 juta per bulan. Caranya resep pertama, puasa Nabi Daud. Atau minimal Senin Kamis. Saya serius. Yang kedua, kalau dapat 5 juta, itu you belanja per bulan. Kalau Indomie, berapa harganya mie satu ceplok satu hari? 3.000. Kalau 10 hari 30.000, 90.000. Ya. Ya. Jadi beli beras, masak sendiri, buat Indomie sendiri, anggaranmu cuma 100.000 per bulan. Ya enggak, bolehlah 200.000. Oke? 4, sudahlah, enggak apa-apa. Saya kompromi dikit, jangan ikuti saya terlalu ekstrim. Saya dulu makan Indomie aja. Saya kantong Indomie, berangkat jam 6, pulang jam 5 sore, jam 6 sore. Dan jalan kaki. Udah nggak apa-apa, 1 juta yo belanja, 4 juta itu uang bisnis. Jangan pisahkan, ini uang, enggak, you disiplin. 1 juta saja belanjamu, enggak lebih. Kalau diajak refreshing, jangan, tunda 15 tahun kemudian baru kamu jalan-jalan. Kan ada teman tuh kadang, ayo pergi rekreasi, ayo healing, macam-macam. Healing apa? Nah, memang dari awalnya you menderita. Apanya healing? Healing pulang menderita lagi. Ada juga, ayo hilangkan stres sedikit. Apanya stres? You hilang 1 jam, pulang 10 tahun stres lagi. Udah, hentikan itu. Jadi uang tidak ada pribadi dinas. Langsung disiplin, 1 juta ini untuk makan tok. 4 juta simpan untuk investasi modal. Putar lagi. Terus mengatakan tidak ada mangga. Beli pressure, pada saat musim mangga, simpan di dalam. Ya. Terus yang lebih ekstrim, buat mangga berbuah tiap hari. Kan ada mangga berbuah tiap hari kan? Yang tinggal di dekat air. Ya tanam mangga di situ.
untungnya tinggi. Tanam mangga, olah sendiri, peti sendiri, jus sendiri masuk, itu namanya hulu hilir, hilirisasi. Itulah program pemerintah. Oke, ingat, jus yang Anda buat terbaik. Kalau perlu, begitu selesai minum, tidur orang, mengantuk. Nah itu, ngerti maksudku? Jangan tipu orang, jangan beri apa pemanis tuh, enggak. Jangan, sekali jelek sakit perut orang, selesai dagangan. Dan kalau ada komplain, langsung ini ganti Bu, gratis. Jangan. Pelanggan itu, customer itu raja betul. Lebih baik kamu rugi 3 kali, tapi nanti itu lompatannya lompatannya luar biasa. Saya pernah dagang totalitas modal dengan untung diambil semua. Kenapa? Salah ucap staf saya, 100 juta nilainya. Jadi saya berikan 50 juta, janji staf saya bagi hasil, kemudian saya juga janji, akhirnya 100 juta diambil. Saya berikan 100 juta, modal diambil, untung diambil, saya beritahu, Pak, modal untung Bapak sudah kasih. Terus berapa semua? 100 juta semua nilainya barang, modalku ada di dalam. Dia nangis, hati kecilnya berkaca-kaca matanya, pulang, dia tidak mau lagi beli barang kalau bukan dari saya, dalam bentuk apapun. Jadi hati-hati, jangan, apalagi, oh tidak, tadi jelek, jangan. 2 pasal berlaku bagi pebisnis. Pasal 1, pengusaha tidak pernah benar. Pasal 2, kalau kamu benar, kembali pasal 1, sampai kapanpun. Tidak pernah kamu benar. Kalau kamu tolak pinggang, selesai kamu. Katakanlah kamu ditipu, biarkan, pura-pura aja tidak tahu. Ambil, silakan. Dia akan sadar pada titik tertentu. Ya. Kamil, tak usah basa-basi, kasih hand traktor 1 dia. Udah. Tapi awas, putar itu traktor tuh. Putar keliling. Kamu, ada ibu, masih ada. Bapak, ibu. Udah, jangan ambil warisan. Ya. Traktor itu putar aja, isi bensin putar. Kalau tidak bisa langsung kasih air saja. Kalau tidak lari berarti kamu dorong, hemat itu. Oke, nah, nanti catat namanya. Yang apa itu? Siapa mau jadi penyuluh mana tadi berdiri? Kamu gaya-gaya, betul. Baru maksudnya mau jadi PPL. Setengah mati saya pidato, tidak ada guna-gunanya di sini. Saya tarik dia mau konglomerat, tetap aja mau jadi menderita. Heran saya. Tahu nggak hitung-hitungannya? Bisa Excel, bisa. Tapi tidak apa-apa jadi PPL. Syukur-syukur kalau kamu bisa ikuti saya kecepatan. Yang saya maksud itu, kamu PPL nanti, kamu berbisnis juga. Tapi begitu you berteriak, terima 1.500, tepuk tangan semua. Saya perhatikan muka-mukanya. Angkat tangan yang tepuk tangan tadi. Hati-hati, tidak boleh bohong. Saya itu dijabah doaku. Angkat tangan. Ya sudah, yang tepuk tangan terlalu banyak. Yang tidak tepuk tangan, di depan aja yang tidak tepuk tangan tadi. Memang rusak generasi kita. Rusak. Baru saya cari kerja keras, mau jadi PPL, mau gaji 4 juta. Mau enggak kali? Kalau 5 juta, tabung 1 juta. 1 juta 12 tahun, berapa? 12 juta. 12 juta kali 10 tahun. 120 juta. Pensiun 20 tahun, 240 juta. Katakanlah Anda dapat 300 juta. 30 tahun kemudian, BTN tipe 21, RSS, semua dekat. Toilet dekat, ini dekat, SSS. Ini susah sekali diajar ini. Inilah mindset. Jadi memang sudah di kepalamu, bagaimana ya supaya saya bisa jadi pegawai langsung nikah cepat. Ya rusak. Baru saya pompa motivasi, dari belakang komando 1 langsung, betul itu. Maaf, saya tunjukkan satu. Tidur dulu di masjid, ini masjid. Sementara dibangun nih. Apa bisa kamu bangun itu? Bisa tunjukkan? Atau sudah tidak ada? Aduh, bagaimana?
bagaimana caranya? Enggak, sampai sore, suruh tamu menunggu dulu. Saya mau sampai malam, sampai jam 12 malam di sini saya pidato. Gimana baru saya berita, rubah mindsetmu, ternyata diam-diam tetap aja PPL di kepalanya. Gimana saya jadi pegawai honorer? Ini saya tanya, yuk, kalau jadi PPL bisa kubangun ini? Maksud saya PPL tok bisa? Ini rumah sakitnya, ini sekarang sudah 90%. Ini bisa kubangun? Nggak bisa. Usaha boleh PPL, tapi usaha. Tapi yang lebih bagus adalah kalau kamu mandiri. Itu ya, yang tadi yang 10 tepuk tangan juga, yang 10 tadi, yang 12 kembalikan traktor itu semua. Mana-mana jujur kamu, mana yang tadi yang 13 angkat tangan, yatim piatu. Kamu ikut enggak tepuk tangan tadi? Kamu ikut enggak tepuk tangan? Enggak. Oh di atas, yang enggak sudah turun. Kamu ikut enggak tepuk tangan tadi? Ikut. Rusak betul. Ya Allah, ampuni hambamu, memang begitu-begitunya saja. Saya doakan kamu, semoga kamu sukses, tua kaya raya, mati masuk surga. Saya pasrah mendoakan kamu. Tidak, udahlah anak-anakku sekalian, sekali lagi kamu kontemplasi, kamu kerja keras. Sukses di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Ya, sukses di tanganmu, bukan tangan orang. Izinkan saya melanjutkan pertemuan lagi. Ini mulai subuh saya berdiri, rapat. Sudah berapa jam tuh? Jam 5. Ini kita rapat lagi di atas dengan BPK. Terima kasih ya, para dosen. Anda punya amal jariah. Ya, orang tua, kemudian muliakan gurumu. Ya, mahasiswa pernah berdosa, gurumu cium tangan. Maafkan saya dosa-dosaku. Karena saya pernah mangkir datang, pura-pura sakit, pura tidak sakit. Pernah juga lewat belakang, tidak masuk kuliah, ya. Ya, cari dosamu. Yang di mana dosa-dosamu di sini ada di depan. Ya. Oke, makasih Pak Sekjen, makasih Bu Kepala Badan, makasih semua ya, Direktur. Makasih ya anak-anakku, orang tua, selamat. Anda sukses mengantar anaknya sudah menjadi sarjana. Insya Allah dia akan menjadi pendekar nanti. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini adalah wisuda dari Pol Bantan. Ada 1.500 yang wisuda. Ini adalah anak-anak kita yang siap kerja karena memang di sektor pertanian. Karena memang peternakan, pertanian, mekanisasi. Karena mereka dilatih kurang lebih 3 tahun 4 tahun di pertanian. Jadi ini siap kerja. Pak, ada channeling buat ke program pemerintah nggak penyaluran mereka? Ya. Seperti apa? Dia brigade pangan nanti. Nanti insya Allah. Pak, kemarin BPS menyebut harga beras ini sudah naik 6 bulan beruntun, Pak. Sementara Berapa? 6 bulan beruntun, Pak. Harga beras sudah melonjak 6 bulan beruntun. Berapa melonjaknya? Itu salah satunya karena fortifikasi. Ya dong. Makanya kita selesaikan. Fortifikasi ada yang jual 42.000 per kilo. Padahal isinya adalah beras biasa. Tolong, ada yang tidak memahami tetapi statement di media, tapi di medsos biasalah. Saya ulangi, ada yang menjual fortifikasi itu harganya 42.000, tapi itu isinya hanya harga beras biasa 12.000, 13.000. Kemudian average rata-rata itu ada 80% yang tidak sesuai standar dan itu harganya rata-rata 22,6 ribu per kilo. Harusnya harga itu maksimal 12.000, 13.000. Artinya mengambil 10.000, curang 10.000 supaya clear. Dia curangi rakyat Indonesia, dia rampas haknya 10.000 per kilo. Dan ini tidak benar, kami proses, kami kirim ke penegak hukum, proses hukum. dia selisih 10.000 sampai 9.000 per kilo. Ini nggak benar, kami akan kirim
surat ke Pak Kapolri, diproses seperti yang dulu. Pak, hasil lanjutan penyelidikan yang mana Pak? Terus nanti apakah pada akhirnya pemerintah bakal mengatur KRP sertifikat? Itu sementara kita kaji, tetapi yang terpenting ini yang tidak sesuai regulasi ditindak. Udah, izinnya kami cabut. Nanti sementara pengkajian, tapi ditindak dulu yang melanggar. Oke. Pada wisuda nasional ini rekan-rekan semuanya ya berasal dari 27 program studi, baik itu pertanian, penyuluhan pertanian, kemudian juga peternakan, dan saat ini semuanya sudah berada ya dan didampingi oleh orang tua masing-masing. Beberapa di antaranya sudah bekerja atau sudah menjadi pengusaha, bahkan juga beberapa di antaranya sudah bekerja di luar negeri. Kita punya kerjasama dengan pemerintah Jepang, kemudian juga Korea, dan kemudian juga Taiwan. 20 tadi juga sudah ditampilkan ya, ini sudah bekerja dan sudah berada di luar negeri untuk kemudian bisa menjadi pengusaha atau wirausaha muda yang ada di sana, dan mudah-mudahan nanti ketika sukses di sana bisa juga berhasil ketika memutuskan akan kembali ke Indonesia.